Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukimar Arif dengan NIM 12150111425. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2021. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video mengenai rangkuman dari sistem digital yang bertujuan untuk tugas sistem digital dengan dosen pengampu Bapak Febianto, MKOM. Baiklah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama itu coder, yang kedua plexer, yang ketiga rangkaian sekuensial, keempat memori, yang kelima itu ALU. Yang pertama itu coder. Apa itu coder? Coder terbagi menjadi dua, encoder dan juga decoder. Tapi di video kali ini saya akan membahas encodernya saja. Encoder adalah kebalikan dari decoder. Jika decoder mengubah input yang bentuknya kurang dimengerti manusia menjadi bentuk yang lebih familiar untuk manusia, maka encoder yang merupakan kebalikannya akan mengubah input yang dimengerti oleh manusia menjadi bentuk binary yang notabene bukan bahasa manusia. Prinsip cara kerja encoder yakni, dari semua input yang terpasang, hanya satu kaki input yang diberikan logic 1 atau high dalam satu waktu. Dan encoder akan mengubah signal tersebut ke format kode bit-bit biner dengan tiap-tiap kaki input memiliki output kode tertentu. Berikut adalah jenis-jenis encoder. Yang pertama itu adalah 4-to-2 encoder. Setiap salah satu dari input mendapat logic 1, maka akan menghasilkan kondisi kedua output tertentu. Yang kedua, 8-to-3 encoder atau octal to biner. Setiap satu input mewakili satu digit octal dan 3 output menghasilkan kode biner yang sesuai dengan nilai inputnya. Yang ketiga itu decimal to BCD encoder atau 10-to-4 encoder. Setiap input mewakili bilangan desimal tertentu dan 4 outputnya mewakili kode BCD yang sesuai dengan masukan yang diberikan input. Berikutnya itu adalah rangkaian plexer. Rangkaian plexer itu terbagi menjadi dua, multiplexer dan juga demultiplexer. Multiplexer adalah dalam dunia elektronika, sebuah multiplexer atau biasa disebut MUX merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk memilih satu atau beberapa input signal, baik analog atau digital, dengan hanya sebuah output. Sebuah multiplexer dapat dianggap sebagai suatu rangkaian yang menerima multiple input dan menghasilkan single output yang dipilih. Salah satu contoh multiplexing ialah pada saat beberapa perangkat periferal berbagi satu jalur transmisi atau bus untuk berkomunikasi dengan komputer. Hanya satu perangkat yang dapat terhubung dengan komputer pada satu waktu, yakni perangkat yang dipilih. Berikut ini adalah contoh blok dari multiplexer. Di sini ada outputnya, di sini ada inputnya, dan di sini ada outputnya. Selanjutnya yaitu demultiplexer. Sedangkan demultiplexer atau disebut juga dengan istilah demux merupakan sebuah perangkat yang menerima sebuah input signal dan melakukan pemilihan satu dari banyak jalur data output yang mana terhubung dengan satu input tersebut. Biasanya, multiplexer sering digunakan dengan sebuah complementary demultiplexer pada bagian penerima akhir. Sebuah demultiplexer merupakan perangkat dengan fitur single input, multiple output switch. Sebuah demultiplexer menerima satu data input yang dipilih dan menghasilkan beberapa data output. Demultiplexer meneruskan satu data input ke beberapa output tergantung pada nilai dari input yang dipilih. Berikut merupakan blok dari demultiplexer. Di sini ada input dan di sini ada 4 outputnya. Selanjutnya itu adalah rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial ini ada berbagai macam. Yang pertama itu flip-flop, yang kedua itu counter, yang ketiga itu register.
Jadi, kita bahas flip-flop terlebih dahulu. Flip-flop adalah rangkaian digital yang memiliki dua keadaan stabil dan dapat menyimpan informasi sebesar 1 bit data biner yang dinyatakan dalam sistem biner yaitu 0 atau 1. Flip-flop disebut juga sebagai latch karena flip-flop jika diberi suatu informasi atau sinyal, maka informasi atau sinyal itu akan terkunci di dalamnya. Berikut adalah fungsi dari flip-flop. 1. Penyimpan data informasi 1 bit biner. 2. Mencacah pulsa. 3. Menahan atau mengingat pulsa trigger. 4. Menyerempakkan operasi aritmatika. Macam-macam flip-flop itu ada 4. Yang pertama adalah flip-flop RS. Flip-flop RS atau SR, set reset, merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan. Satu disebut S atau set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan 1, dan yang lain disebut R atau reset yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Flip-flop RS ini dapat dibentuk dari dua gerbang NOR atau dua gerbang NAND. Yang kedua adalah flip-flop JK. Flip-flop JK yang diberi nama berdasarkan nama masukannya, yaitu J dan K. Flip-flop ini mengatasi kelemahan flip-flop RS yang tidak mengizinkan pemberian masukan R sama dengan S sama dengan 1. Dengan mengenenkan masukan dari luar dengan keluaran, flip-flop JK ini tidak bekerja tak serempak dengan rangkaian lain karena tidak penabuhan atau clocking. Yang ketiga adalah flip-flop D. Flip-flop ini berasal dari delay. Flip-flop ini mempunyai satu masukan, yaitu D. Jenis flip-flop ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dalam komputer. Pada umumnya, flip-flop ini dilengkapi masukan penabuh. Dapat dilihat bahwa sebenarnya flip-flop D berfungsi seperti apa yang dilakukan oleh flip-flop JK bila masukan K dihubungkan dengan komplement masukan J. Flip-flop T. Flip-flop T diambil dari sifatnya yang selalu berubah keadaan setiap adanya sinyal pemicu atau trigger pada masukannya. Input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2. Umumnya, kalau keadaan keluar flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu, keadaan berikut menjadi 1, dan bila keadaannya 2, maka setelah adanya pemicuan, keadaannya berubah menjadi 0. Dapat disusun dari 1 flip-flop RS dan 2 gerbang N. Selanjutnya itu adalah rangkaian counter. Pencacah atau counter merupakan jenis khusus dari register yang dirancang guna mencacah atau menghitung jumlah pulsa-pulsa detak yang tiba pada masukan-masukannya. Terdapat dua jenis pencacah atau counter. 1. Pencacah sinkron atau synchronous counter yang beroperasi serentak dengan pulsa clock yang kadang-kadang disebut juga pencacah deret atau series counter atau pencacah jejer. 2. Pencacah tak sinkron atau asynchronous counter yang beroperasi tidak serentak dengan pulsa clock atau pencacah kerut atau ripple counter. Karakteristik counter. 1. Sampai berapa banyak ia dapat mencacah modulo pencacah. 2. Mencacah maju atau mencacah mundur. 3. Kerjanya sinkron atau tidak sinkron. Kegunaan pencacah. 1. Menghitung banyaknya detak pulsa dalam satu periode waktu. 2. Membagi frekuensi pengurutan alamat. Pencacah sinkron biner. Pencacah sinkron biner dinamai juga pencacah jajar atau counter paralel. Masukan untuk denyut-denyut sulut atau trigger pulse yang juga disebut denyut-denyut lonceng yang dikendalikan secara serempak. Hal ini disebabkan karena masing-masing flip-flop dikendalikan secara serempak oleh sinyal clock. Pencacah tak sinkron biner. Pencacah tak sinkron atau ripple through counter atau special counter
atau serial counter karena output yang dihasilkan masing-masing flip-flop yang digunakan akan berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya dengan secara berurutan. Hal ini disebabkan karena hanya flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan oleh sinyal clock, sedangkan clock untuk flip-flop yang lainnya diambil dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Jenis pencacah tak sinkron yaitu 1. Pencacah maju tak sinkron atau up counter, 2. Pencacah dekade. Selanjutnya adalah rangkaian register. Register adalah himpunan dari sejumlah sel yang masing-masing terdiri dari sebuah flip-flop, di mana setiap sel dapat menyimpan data sebanyak 1 bit. Register ini umumnya dapat dibaca dan ditulis sehingga berfungsi sebagai memori yang berukuran kecil. Fungsi dari register kadang-kadang lebih dari hanya sekedar menyimpan data, tetapi dapat juga mengolahnya secara terbatas, misalnya menggeser ke kiri atau ke kanan. Macam-macam register. 1. Seri in parallel out atau disingkat SIPO. SIPO ini adalah register yang dimuat dengan data seri demi sedikit, dengan data yang disimpan tersedia pada output dalam bentuk paralel. Kedua, seri in ke seri out atau SISO. SISO ini adalah data digeser secara seri atau in dan out dari register. Satu persatu waktu baik dalam dari arah kiri atau kanan di bawah kendali clock. Yang ketiga, parallel in ke seri out atau PISO. PISO ini adalah data paralel yang dimuat ke dalam register secara bersamaan dan digeser keluar dari register secara seri satu persatu waktu di bawah kendali clock. Yang terakhir adalah parallel in ke parallel out atau PIPO. PIPO ini adalah data paralel yang dimuat secara bersamaan ke dalam register dan ditransfer bersama ke output masing-masing dengan pulsa clock yang sama. Selanjutnya itu adalah rangkaian memori. Memori merupakan komponen pokok yang harus ada pada setiap sistem mikroprosesor. Dalam sistem digital, memori adalah kumpulan dari beberapa sel latch yang dapat menyimpan informasi. Dalam hal ini, memori adalah rangkaian elektronik yang dapat menyimpan dan memberikan atau menyajikan kembali data atau informasi. Ditinjau dari sistem akses, ada dua jenis memori yaitu 1. Random Access Memory atau RAM, 2. Random Only Memory atau ROM. Yang pertama itu RAM. RAM adalah atau Random Access Memory adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak tergantung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat. Kapasitas RAM di dalam sebuah komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut. Sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Fungsi dari RAM adalah 1. Membaca data, 2. Penyimpanan sementara. Selanjutnya itu adalah ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, merupakan perangkat atau proses yang terdapat di dalam CPU suatu komputer atau sebuah perangkat keras pada personal komputer yang bentuknya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca. Fungsi dari ROM. Pada umumnya, ROM berfungsi untuk menyimpan firmware dan di komputer untuk menyimpan BIOS. Dalam BIOS ROM dapat langsung mengeksekusi secara tepat tanpa menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya. Berbeda dengan media penyimpanan lain, memori pada ROM dapat dibaca juga dapat ditulis ulang. Selanjutnya itu adalah ALU atau Arithmetic and Logic Unit. ALU adalah salah satu komponen CPU
yang berfungsi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari otak komputer, yakni CPU itu sendiri. Sesuai dengan namanya, perangkat ini lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmatika dan fungsi logika. Berikut ini adalah gambar blok dari ALU. Di sini ada inputnya dan sini ada outputnya. Fungsi dari ALU adalah 1. Melakukan suatu proses data yang terbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. 2. Melakukan keputusan dari operasi sesuai dengan instruksi program, yaitu operasi logika atau logical operation. 3. Melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Keempat, membantu kontrol unit saat melakukan perhitungan aritmatika atau add, sub, dan perhitungan logika XOR, SHL, dan SHR. Jenis-jenis ALU ada 3. 1. Half adder, 2. Full adder, dan 3 adalah parallel adder. Baiklah, itu saja video penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.